wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengambil satu ayat dalam renungan kita pagi hari ini di dalam Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini adalah ayat yang seringkali kita dengar, seringkali kita baca dan seringkali menjadi ayat hafalan dalam kehidupan kita, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, inilah kunci pokok dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya menjadi seorang Kristen adalah percaya bahwa kita menaruh harapan yang benar di hadapan Tuhan, bahwa iman adalah menjadi pondasi dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu sebagai pondasi itu sama saja kita pondasi berarti adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, sebagaimana kita membangun sebuah rumah. Ketika pondasi itu kokoh, pondasi itu kuat, maka bangunan itu berdiri ke atasnya juga akan semakin tegak, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh sesuatu yang ada di sekitarnya. Demikian juga dalam pengharapan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Istimewa pada hari-hari sekarang ini di mana ketidakmenentuan, ketidakpastian terjadi di mana-mana. Saudaraku, segala sesuatunya yang kita rasakan seolah-olah tanpa harapan, seolah-olah tanpa kepastian. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap beriman, karena iman adalah bukti, adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun kondisi saudara hari ini, saya tidak tahu. Mungkin saudara dalam keterpurukan, saudara dalam kegelisahan, saudara dalam kebimbangan, atau saudara dalam sakit penyakit, ataupun saudara justru sebaliknya mengalami kelimpahan hidup, mengalami ketenteraman batin. Tapi saudaraku, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku ya, bahwa saya menyadari, kita semua menyadari bahwa kepercayaan kita hari-hari ini mulai terasa mengalami bermacam pencobaan. Sehingga kalau kita tidak kuat-kuat benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan, cobaan-cobaan di sekitar kita bisa mengikis iman kita, bisa mengikis kekristenan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, justru di masa-masa yang sekarang inilah pepatah mengatakan justru di dalam lembah-lembah keyakinan atau iman seseorang, kerohanian seseorang itu justru berada dalam posisi yang maksimal.
kita jarang menjumpai ketika seseorang berada di level tertinggi di atas puncak gunung. Tidak semuanya memang, tapi kebanyakan ketika sudah ada di level-level tertentu, level yang dimuliakan, seringkali kerohanian seseorang menjadi tawar, menjadi kurang maksimal. Tapi dengan adanya pencobaan-pencobaan, dengan adanya sesuatu yang menghambat kita seolah-olah tidak bisa bergerak dengan bebas ataupun tidak bisa menjalani hidup dengan enak, justru disitulah dalam posisi lembah itu seseorang biasanya mendapatkan posisi kerohaniannya sedang maksimal. Banyak contoh-contoh dalam kitab suci ya saudaraku ya, baik Nabi Habakuk, Nabi Ayub, dan Tuhan Yesus sendiri saudaraku ya, dia mengalami kemenangan justru dalam kayu salib, dalam penderitaannya. Saya berharap kondisi apapun yang sudah alami hari-hari ini, jangan sampai iman kita terkikis, jangan sampai memudarkan keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, apabila kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Saudaraku, hari-hari ini yang membuat apa saudara mengalami kejatuhan, ingat firman Tuhan ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak, karena dia akan mengangkatnya kembali dan membaringkan padang yang berumput hijau. Saudaraku, kalau kita mengikuti keteladanan daripada Tuhan Yesus, bahwa ketekunan bukan hanya sekedar kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan, tetapi juga mengubahnya menjadi kemuliaan. Jadi aku ingat bahwa ketika Tuhan Yesus tekun dalam penderitaannya, tekun dalam aniaya, dia bukan hanya mampu bertahan dalam kesulitan. Dan saya berharap bahwa ketekunan kita bukan hanya sekedar untuk bertahan dalam kesulitan, tapi ketekunan kita juga bisa mengubahnya untuk menjadi kemuliaan. Saudaraku, di dalam kitab suci, dalam Roma pasal 5 ayat 1-3 itu jelas mengatakan bahwa dikatakan di sini Paulus mengatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketika ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita. Saudaraku, mari kita tetap bertekun dalam pengharapan kita, tetap bertekun, karena ketekunan bukan hanya sekedar pada saat kita dalam posisi yang sukacita, tapi dalam kesengsaraan pun justru disitulah kita harus bermegah juga. Banyak orang bermegah dalam kemewahan, bermegah dalam keberhasilan, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus bermegah juga dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Justru karena di dalam penderitaan itulah kuasa Tuhan menjadi sangat nyata, sempurna dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak mau hidup mengalami penderitaan, aniaya, sakit penyakit, keterpurukan dan sebagainya. Tetapi ingat, ketika kita berada di lembah sekalipun, justru disitulah letak posisi kerohanian kita yang sesungguhnya. Karena saudaraku, ketika segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita diambil, segala sesuatu yang menyelimuti kehidupan kita sudah tidak berguna lagi. Cuman hanya ada satu, yaitu iman kita. Firman Allah mengatakan, jika dia datang ke muka bumi ini, adakah dia mendapati iman di muka bumi ini dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari tetap bertahan, tetap bertekun, tetap berharap kepada nama Tuhan Yesus Kristus, sebab pengharapan yang ada dalam diri kita tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan tidak pernah melalai terhadap janjinya. Apapun yang dia firmankan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Teristimewa kita yang mengasihi Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh membangkitkan kita, menguatkan kita menghadapi masa-masa sukar
dimanapun saudara berada, tetap jaga kondisi iman kita, jaga kondisi kerohanian kita, jaga kondisi kesehatan saudara. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama berdoa dari segala penjuru, saling menguatkan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ke dalam setiap pribadi saudara dan saya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami, memantarkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menghadapi hari-hari yang berat ini, sehingga kami beroleh kelepasan, beroleh kelegaan, dan kami memperoleh jawaban yang pasti di dalam ketidakpastian. Kami percaya bahwa firman Tuhan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap taat setia menghadapi hari-hari yang berat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di tempat-tempat lain, memberkati keuangan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati apapun yang sedang kami gumulkan, sedang kami doakan. Dan Tuhan memberkati, memelihara bangsa kami, negeri tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan melalukan segala hal-hal yang tidak baik, mara bahaya apapun. Dan kami berdoa senantiasa, kiranya pengurapan Tuhan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas umat Tuhan, atas gereja-gereja Tuhan, sehingga Tuhan kami beroleh kepastian jaminan hidup, bukan di hari ini saja, tetapi untuk masa-masa mendatang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menerima segala berkat dan anugerah ini yang datang daripada Bapa segala terang, yang dimantarkan oleh kuasa Roh Kudus dan dinyatakan melalui Anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.